Menjelang kedatangan Islam, paganisme Arab mulai lemah dan kehilangan pengaruhnya. Ia kehilangan jati diri, yang tersisa hanya khurafat dan tahayul. Meskipun demikian, penduduk Mekah dan para tokoh Quraisy tetap memelihara berhala-berhala di Ka'bah karena masih mendatangkan keuntungan materi bagi mereka. Berhala itu masih menjadi daya tarik bagi ribuan jamaah haji yang berkumpul di Baitullah. Saksikan kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang buku sejarah Ka'bah, kisah rumah suci yang tak lapuk dimakan zaman. Di bagian ke-13 ini, kita akan membahas tentang kondisi Ka'bah menjelang kedatangan Islam. Para pemirsa spektakuler yang berbahagia, di bab ini kita akan bercerita tentang bagaimana lemahnya paganisme Arab menjelang kedatangan Islam. Paganisme Arab mulai lemah dan kehilangan pengaruhnya. Ia kehilangan jati diri, yang tersisa hanya khurafat dan tahayul. Meskipun demikian, penduduk Mekah dan para tokoh Quraisy tetap memelihara berhala-berhala yang berada di Ka'bah karena masih mendatangkan keuntungan materi bagi mereka. Berhala-berhala itu masih menjadi daya tarik tersendiri bagi ribuan jamaah haji yang datang berkunjung ke Mekah Al-Mukarramah dengan adanya Baitullah. Dalam cerita para sejarawan Muslim dari India misalnya, Khoda Baksh berpendapat tentang paganisme bangsa Arab mensucikan Tuhan-Tuhan mereka, melakukan ibadah haji ke tempat-tempat suci, serta mempersembahkan hewan kurban di tempat-tempat ibadah. Mereka juga melumuri kuil-kuil dengan darah hewan kurban tersebut, serta meminta pertolongan kepada para pendeta ketika mengalami kesulitan dan meminta kabar tentang masa depan. Tetapi ini semua hanya kamuflase dan pura-pura. Mereka sebenarnya tidak memiliki iman yang hakiki. Meskipun demikian, orang-orang Arab akan marah jika melihat orang-orang lain menodai Tuhan-Tuhan mereka sekecil apapun. Mereka juga mengadu kepada Tuhan tersebut, padahal mereka tahu hakikatnya
bahwa dia hanyalah patung belaka. Semua fakta ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Qoda Baks, menjelaskan bahwa bangsa Arab sebelum Islam sebenarnya dalam keadaan was-was secara agama. Sebenarnya mereka tidak menyukai tata cara beragama mereka. Tetapi mereka gagal mendapatkan cara yang baik dalam membahagiakan diri untuk memenuhi kebutuhan batin mereka. Meskipun mereka ragu, tetapi pada saat yang sama mereka tetap beribadah pada berhala-berhala itu, tapi tanpa keimanan yang kokoh. Secara lahiriah, memang bangsa Arab mengagungkan berhala-berhala itu. Mereka beribadah haji di mihrab yang penuh berhala, membuat perayaan setiap tahun, menyembelih hewan kurban. Bahkan mereka mengadu kepada berhala-berhala itu. Saat menghadapi berbagai persoalan atau masalah dan meminta berkah kepada berhala-berhala tersebut. Padahal mereka tahu itu hanya sekedar berhala atau patung. Mereka juga selalu memohon pada berhala-berhala itu apabila kabar tentang masa depan itu seperti apa. Inilah akidah mereka, dan hanya sebatas itu yang mereka permainkan di dalam hal-hal yang berkaitan tentang ibadah mereka. Oleh sebab itu, karena mereka tidak ragu menghancurkan berhala-berhala itu, jika merasa kabar masa depan mereka curam, bahkan mereka menolak, maka mereka berusaha untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di sekitar mereka tersebut. Ini menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang masih ragu di dalam pemikiran mereka tentang ketuhanan maupun keterkaitan tentang bagaimana dia beragama. Kemudian di bab selanjutnya, seruan untuk membersihkan Ka'bah dari berhala. Seiring dengan perjalanan yang terjadi di kota Mekah, beberapa saat sebelum kedatangannya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, beberapa tokoh Arab yang telah mendapatkan pencerahan menunjukkan kebencian mereka kepada paganisme. Mereka berharap akan datangnya agama baru yang lebih baik yang mereka akan anut daripada agama nenek moyang mereka yang tidak jelas aturannya. Bahkan Ibnu Hisam berkata dalam tarikhnya bahwa pada suatu hari atau suatu hari raya, kaum Quraisy berkumpul di salah satu berhala mereka untuk memuji mereka. Mereka berkurban, beriktikaf, dan sisanya juga mereka tawaf. Hari raya ini hanya sekali dalam setahun. 4 orang dari mereka kemudian melarikan diri dari ritual tersebut. Mereka berkata satu sama lain, kita harus saling percaya dan saling menutupi. Mereka pun sepakat. Lalu salah seorang dari mereka berkata, sungguhnya apa yang dilakukan oleh kaum kita ini sia-sia. Karena mereka tahu yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang tidak masuk di akal mereka. Mereka telah menyalahi agama Ibrahim. Batu yang kita kelilingi ini tidak terdengar juga, tidak melihat kita juga. Tidak mendatangkan manfaat dan tidak pula mampu mendatangkan bahaya untuk kita, kata mereka di salah satu mereka. Wahai kaum, carilah agama untuk diri kamu. Demi Allah, sebenarnya kalian ini tidak beragama. Nah, itu percakapan mereka yang ingin kabur tadi.
Mereka lalu berpencar untuk mencari agama yang sesungguhnya, yaitu risalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, di antara mereka ini ada Abu Anas, Qais bin Samrah atau Sarmah, yang menyeru kaumnya untuk meninggalkan berhala-berhala tersebut. Nah, Al-Mas'udi di dalam pemaparannya tentang agama-agama bangsa Arab jahiliyah mengatakan bahwa bangsa Arab pada masa jahiliyah itu sebenarnya terpecah menjadi beberapa kelompok. Di antara mereka ada yang monoteisme, mengakui adanya Sang Pencipta dan percaya akan hari kebangkitan. Mereka juga percaya bahwa Allah akan membalas orang-orang yang taat dan menyiksa orang-orang yang bermaksiat. Nah, memang sebagian bangsa Arab ini ada yang mengakui adanya pencipta dan ada juga yang percaya bahwa alam ini akan musnah. Nah, mereka juga meyakini hari kebangkitan dan jika mati mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka mengingkari para rasul dan tetap menyembah berhala. Mereka inilah yang disinggung dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 3 yang maknanya kurang lebih, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, kelompok inilah yang melakukan ibadah haji ke berhala itu dan mempersembahkan kurban. Mereka melakukan manasik untuk berhala-berhala tersebut. Bahkan mereka menghalalkan dan mengharamkan sesuatu demi berhala-berhala mereka. Nah, di antara bangsa Arab itu ada juga yang cenderung kepada agama Kristen atau Yahudi. Ada juga yang tetap pada kesombongannya. Sebagian orang Arab ada yang dikenal sebagai penyembah malaikat dan menganggap para malaikat adalah putri-putri Allah. Nah, itu. Tujuan mereka adalah agar para malaikat-malaikat itu meminta tolong kepada Allah. Ya, dia mengilustrasikan seperti itu. Dia malaikat ini sebagai putri dan putri ini nanti bisa meminta kepada Allah bagaimana kepentingan yang mereka inginkan. Mereka inilah yang disinggung di dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 57 yang kurang lebih maknanya, dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha suci Allah, sedangkan untuk mereka sendiri mereka tetapkan apa yang mereka sukai, yaitu anak-anak laki-laki. Kemudian di dalam firman Allah dalam surat An-Najm itu ayat 19 sampai 22 di mana Allah berfirman yang maknanya, maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Lata, Uzza, Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak-anak laki-laki dan untuk Allah anak-anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Terkait hal ini, Ibnu Qutaibah membuat bab khusus dalam kitabnya yaitu Al-Ma'arif. Ya, judulnya Al-Ma'arif yang ditulis oleh Imam Al-Qutaibah di halaman 27 sampai dengan 29, terbitan Maktabah Al-Islamiyah, yaitu tahun terbitnya 1935 ya. Itu kalau dibuka, beliau memberi judul dengan kisah orang beragama sebelum diutusnya Nabi. Ia menyebutkan beberapa nama di antara orang-orang itu adalah Zahid bin Amru bin Nufail, sepupu Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Zaid ini sangat benci penyembahan berhala. Hingga suatu ketika di pagi hari ia mencari agama baru. Tapi kemudian ia dibunuh kaum Nasrani di Syam. Di antara mereka juga ada Umayyah bin Ubay bin Salt. Saat itu yang sudah membaca kitab-kitab suci dan membenci penyembahan berhala.
dan bahkan memberi kabar pada orang-orang bahwa seorang nabi akan diutus pada masanya. Selain itu ada juga As'ad Abu Qarab Al-Humairi. Nah, Ibnu Qutaibah maksudnya menyebutkan bahwa As'ad ini telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW 700 tahun sebelum beliau diutus. Artinya beliau tahu informasi itu tentang Nabi Muhammad. Nah, dan dia pernah berkata, aku bersaksi atas Ahmad bahwa dia diutus Allah dan pembawa kabar gembira. Seandainya umurku sampai pada masanya, aku akan menjadi penolong dan pembantunya. Aku akan ajak untuk taat siapa saja yang ada di muka bumi ini, baik orang Arab atau bukan. Nah, ini ungkapan dari As'ad, ya, As'ad Abu Qarab Al-Humari, karena dia meyakini bahwa nanti ada nabi yang namanya Ahmad atau Muhammad. Nah, selain mereka ada Qais bin Sa'idah Al-Ayadi, seorang bijak bestari dari bangsa Arab. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah melihatnya khutbah di pasar Ukas dengan menunggang unta merah. Kemudian Abu Qais Sarmah bin Abi Anas dari Bani Najjar. Dia ini seorang pendeta yang sangat rajin memakai pakaian pendeta. Ia juga termasuk orang yang tidak menyembah berhala. Ia menempati sebuah rumah yang dia jadikan tempat ibadah. Kemudian dia juga pernah berkata, aku menyembah Tuhannya Ibrahim. Ketika Nabi datang ke Madinah, ia pun masuk Islam dan menjadi Muslim yang sangat taat. Nah, kemudian orang-orang sekitar ini yang disebut oleh Ibnu Qutaibah dalam bukunya adalah Khalid bin Sinan bin Ghaid dari Bani Abbas bin Bagid. Diriwayatkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia adalah seorang nabi yang ditelantarkan oleh kaumnya. Artinya bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dengan kualitas sahih sesuai dengan syarat sahihnya Al-Bukhari dan Muslim. Nanti bisa dibaca di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain yang ditulis oleh Muhammad Ibn Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Ya. Nah, sebagai informasi, Ibnu Qutaibah ini meriwayatkan bahwa anak perempuan Khalid bin Sinan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendengar beliau membaca Qul huwallahu ahad. Maka ia berkata, bapakku juga membaca itu. Nah, sejarawan Jerman yaitu Joseph Hall menyebutkan bahwa beberapa orang dari negeri Arab, khususnya Makkah, sangat marah terhadap agama yang dianut saat ini. Mereka lalu mencari hidayah di agama Nasrani dan Yahudi atau memilih cara ibadah tertentu, baik yang baru atau yang dianggap kuno pada masa itu. Nah, ini juga ada di buku Al-Hadrah Al-Arabiyah. Kemudian sejarawan Webb Nelson menjelaskan tentang berhala-berhala sebelum Islam sebagai Tuhan di era keterpurukan dan kemunduran sebelum Islam. Nah, ini kalau kita baca, ini bisa kita temukan di dalam bukunya Muhammad Hussein Kabah, Tarikh Al-Arabi Al-Qadim. Nah, kemudian kita lanjut dengan pembahasan terkait tentang Ka'bah, pusat dakwah kepada agama yang hanif. Nah, di dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa menjelang kedatangannya Islam, muncullah gerakan Islah yang bertujuan untuk mengembalikan agama Ibrahim yang lurus, membersihkan Ka'bah dari berhala dan memperbaiki keadaan bangsa Arab. Di kalangan bangsa Arab ada beberapa orang yang tercerahkan dan menyadari keborokan agama yang lalu dan berusaha beralih dari penyembahan berhala menuju akidah yang lebih baik. Nah,
Mereka mengajak menganut agama tauhid dan menghidupkan kembali agama Ibrahim, meninggalkan paganisme dan membebaskan diri dari tradisi jahiliyah. Mereka yakin akan kebangkitan dan adanya Tuhan yang satu yang akan menghisap dan membalas mereka semua perbuatan mereka, baik atau buruk. Nah, perbuatan mereka ini dikenal dengan nama tahanuf dan mereka sebut sebagai al-hunafa. Nah, lapal al-hunafa ini disebutkan dalam Al-Quran pada surat Ali Imran, bahwa di mana Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, lagi berserah diri pada Allah. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Cek di surat Ali Imran ayat 67. Selain itu juga Allah juga berfirman dalam surat yang sama, itu mengatakan, katakanlah benar apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, hanif, dan bukan dia termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, dari dua ayat ini menunjukkan bahwa ajaran yang sesungguhnya yang sepatutnya diakui oleh orang-orang jahiliyah itu ada agamanya Nabi Ibrahim yang tidak menyembah berhala. Tetapi perjalananlah yang membuat mereka seperti itu. Nah, Ka'ab bin Luhai bin Ghalib, salah seorang kakek Nabi, adalah orang yang termasuk kaum Al-Hunafa. Dia pernah mengumpulkan kaum Quraisy dan meminta kepada mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, pergantian siang dan malam, mengingatkan mereka akan kematian dan kesulitannya, serta hari-hari yang dijanjikan dan keadaan-keadaannya, dan memberikan kabar gembira kepada mereka akan munculnya seorang nabi. Nah, kaum Al-Hunafa adalah orang-orang yang berusaha mempertahankan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dari penceramah jahiliyah. Mereka tidak berbuat syirik, tidak juga beragama Yahudi dan tidak juga beragama Nasrani. Mereka tidak menyembah berhala, bangsa Arab secara keseluruhan sebelum munculnya paganisme pada masa Amr bin Luhai al-Khuzai, beragama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dalam catatan orang-orang orientalis itu memasukkan Al-Hunafa ini ke dalam satu sekte Nasrani. Jadi mereka beralasan bahwa dalam beberapa sumber klasik disebutkan bahwa beberapa orang meninggalkan paganisme, memeluk agama Kristen seperti Warokoh bin Naufal. Tetapi Al-Quran sendiri telah menegaskan Al-Hunafa bukanlah orang Yahudi maupun orang Nasrani. Artinya Al-Hunafa yang sungguhnya ya yang benar-benar mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Nah, tetapi mereka memeluk agama Ibrahim. Sementara Nabi Ibrahim bukanlah orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana Rasul sendiri sebelum diangkat menjadi Rasul adalah Hanifan Musliman, yang beriman dengan tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kaum Al-Hunafa ini tidak terorganisir dalam satu kelompok. Nah, tidak terikat dengan satu mazhab tertentu dan tidak melaksanakan satu jenis ibadah tertentu. Tetapi jumlah Al-Hunafa tidaklah sedikit meskipun tidak bisa dikatakan sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa karena Al-Quran menyebut mereka sebagai kelompok khusus, ya, dan menyebut kemuliaan mereka serta menyertakan mereka bersama ahli kitab dan kaum mukmin. Nah, kemunculan kaum Al-Hunafa ini tidak terbatas pada satu tempat dan satu waktu. Artinya, pemikiran baru yang tercerahkan tentang tauhid Nabi Ibrahim senantiasa muncul di otak sebagian orang-orang Arab pra-Islam. Mereka ini berpikir dan berusaha meninggalkan paganisme dan membebaskan diri mereka dari kebiasaan buruk jahiliyah.
Nah, untuk kemudian pindah kepada akidah yang tentu akidah ini yang harus dicari, yaitu akidah Nabi Ibrahim, yaitu yang sangat tinggi dan mulia, Al-Hunafa tersebut. Nah, kemudian kaum Al-Hunafa ini memiliki kehidupan dengan sudut pandang yang lebih terbuka dan lebih mulia. Tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan materi, logistik tidak memiliki, politik juga mereka tidak memungkinkan mereka untuk melawan ajaran-ajaran yang sudah menjadi bagian dari agama jahiliyah pada saat itu. Mereka juga tidak mampu mencegah iklim beragama orang-orang jahiliyah serta simbol-simbol yang mereka sucikan. Mereka tidak mampu mengalahkan itu semua kecuali dengan menghancurkan bangsa Arab dari akar-akarnya. Nah, tetapi kemudian hal ini berhasil dicapai oleh Islam. Sejarah mencatat bahwa orang-orang atau Al-Hunafa ini telah berjuang melenyapkan paganisme dan borok-borok jahiliyah, tetapi usaha mereka belum menemukan hasil dan mengeluarkan bangsa Arab dari keyakinan nenek moyangnya karena sudah melekat dan sangat kuat. Secara lahiriah, Al-Hunafa ini memang sangat membutuhkan dukungan materi yang sangat banyak yang tidak mampu mereka sokong. Nah, sebelum turun wahyu, Nabi Muhammad SAW sebenarnya sendiri percaya bahwa telah tiba saatnya untuk melakukan perubahan besar-besaran. Nah, dunia telah tenggelam ke dalam paganisme dan orang-orang semakin jauh dari jalan yang lurus. Ia ingin kondisi Ka'bah kembali steril seperti zamannya Nabi Ibrahim. Nah, pikiran ini berkecamuk di benak Nabi Muhammad hingga berpengaruh pada perbuatan-perbuatan beliau. Hal ini ditunjukkan dengan seringkali beliau menjauhi masyarakat dan menyendiri di Gua Hiro selama beberapa hari untuk bertahanus, artinya berdekatkan diri kepada Allah. Beliau juga menghabiskan Ramadan sebelum sebulan penuh di gua itu. Nah, dan beliau ini terus di dalam hatinya berkecamuk pikirannya bagaimana mau merubah ini semua. Nah, pikiran kecuali satu masalah yaitu roh. Beliau ini selalu berpikir dan berpikir. Nah, memang di antara ibadah para Al-Hunafa ini, ia menyadari pada masa tertentu, Al-Hunafa sampai itu kira-kira itu termasuk dalam artinya menyendiri, artinya bahwa Nabi Muhammad ini ketika beliau bertahanus itu sangat luar biasa. Nah, di antara kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu diantaranya apa yang dilakukan oleh Al-Hunafa ini, yang dimana menyendiri pada masa tertentu dalam setahun, mereka juga jauh dari manusia, menyepi untuk mendekatkan diri pada Allah dengan sikap zuhud, doa. Mereka mencari kebaikan dan hikmah. Mereka juga menanamkan hal dengan tahannub dan tahannus. Nah, sebelum diberikan wahyu oleh Allah, Nabi Muhammad juga termasuk dalam kategori menurut catatan ahli sejarah itu bahwa beliau adalah termasuk Al-Hunafa. Nah, sampai pada akhirnya pada usia beliau 40 tahun itu baru Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dan beliau diangkat menjadi seorang rasul. Nah, ketika Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hiro untuk beribadah pada Allah, kemudian Jibril menyampaikan wahyu pada beliau bahwa ia telah dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, meski usaha para Hunafa sebelum Islam, ia belum mematangkan hasil secara sempurna. Tetapi mereka telah membuka cakrawala baru dalam kekangan pemikiran bangsa Arab sebelumnya, di mana pemikiran mereka bahwa
ada Allah tapi ada perantara seperti patung itu dipakai. Nah, ketika kita membuka riwayat-riwayat yang telah kita sebutkan bahwa kesadaran bangsa Arab pra-Islam akan akidah tauhid itu sebenarnya sudah ada. Bahkan di dalam syair-syair pada abad ke-6 Masehi itu tercatat, dan bagaimana antara orang yang hunafa ini dengan orang-orang paganisme ini bersatu dalam satu muamalah, tetapi mereka berusaha untuk mencari agama yang lebih bagus, yang itu adalah nanti menjadi agama yang hanif, agama yang lurus, yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pada akhirnya nanti agama Hunafa ini akan bergabung menjadi agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau penasaran nanti bisa kita diskusikan, bisa kita lihat di bab selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.